Berdasarkan data Biro Pusat Statistik pada beberapa tahun lalu, Sumatera Utara memiliki tingkat patologi sosial tertinggi setanah air. Patologi sosial tersebut seperti pemakaian dan peredaran narkoba, kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan, dan judi online. Tentu ini sangat memprihatinkan kita sebagai orang-orang yang berasal dari wilayah Sumut, terutama orang-orang Batak yang berasal dari kawasan Danau Toba sebagai tanah leluhurnya. Menyikapi hal tersebut, Batak Center turut prihatin dan perlu bersinergi dengan lembaga-lembaga dan pemangku masyarakat adat untuk mencari solusi mengatasi masalah tersebut. Karena itu, Batak Center menyurati sinode-sinode gereja dan keuskupan di Medan yang memiliki umatnya di KDT. Mengapa gereja? Karena menurut Sekretaris Jenderal, Sekjen, Jerry R. Sirait bahwa Batak Center mengambil momen memperingati Hari Reformasi Gereja pada akhir Oktober lalu, sehingga itu menjadi alasannya. Kami memohon maaf bukan berarti kami mengabaikan agama-agama dan kepercayaan lain, tetapi nanti akan ada saatnya, jelas Sekjen. Batak Center mengadakan konferensi pers dengan sejumlah media di kantor Sekretariat Batak Center, Tanah Abang 2, Jakarta Pusat, pada Kamis 14 November 2024. Ada beberapa usulan Batak Center yang menjadi keprihatinannya. Diksi yang dipakai Batak Center adalah curahan hati, sebagai berikut. Pertama, Batak Center menganjurkan agar gereja-gereja lintas denominasi bekerja sama dan bekerja bersama-sama berkolaborasi mencari temukan akar masalahnya dan solusi yang tepat untuk mengatasinya. Perlu aksi bersama untuk segera mengatasi berbagai patologi sosial di tengah-tengah masyarakat. Kedua, melakukan upaya preventif dan edukatif bagi warga gereja khususnya generasi muda agar memiliki sikap waspada dan menghidupi firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Ketiga, Batak Center mengharapkan para pejabat dan pelayan gerejawi pada semua aras menyadari dan melaksanakan peran dan tugasnya dengan hati dalam panggilan masing-masing dan menjaga iman percaya masing-masing warga gereja serta memelihara dan melaksanakan nilai-nilai luhur kekristenan. Keempat, kiranya gereja bersikap tegas terhadap kejahatan seksual pada anak. Gereja mampu berdiri sebagai pembela dan pelindung bagi anak-anak seperti yang diteladankan Kristus. Gereja juga perlu meningkatkan dan memberikan ruang dan peran perempuan dalam bergereja. Kelima, Batak Center menganjurkan agar dalam semangat kerjasama dengan pemerintah, lembaga-lembaga keagamaan dan masyarakat umum lainnya, menyegarkan pemahaman tentang keadilan dan kebenaran, keutuhan ciptaan, dan perdamaian, KCKP, dan merealisasikannya dengan semangat ekumenisme inklusif. Keenam, para pejabat gerejawi pada semua aras menyadari dirinya menjadi teladan dalam hidup dan iman serta menjadi contoh teladan nyata bagi warga gereja dalam kehidupannya sesuai teladan Kristus. Ketujuh, Batak Center memohon kepada setiap pergantian pemimpin sinode, lembaga gerejawi dan lembaga keumatan Kristiani agar menghindari politik praktis. Ketegasan ini perlu diberlakukan mulai dari tingkat sinodal hingga lokal di jemaat. Berikut ini poin-poin penting yang disampaikan dari beberapa pengurus Batak Center tersebut. Jadi ini adalah bermula daripada adanya pikiran kita atas keprihatinan mengenai situasi yang kita saksikan akhir-akhir ini di Sumatera Utara pada umumnya dan kawasan Danau Toba juga bermasalah banyak sekali. Oleh karena itu, itulah yang kita amati dan keprihatinan itu kita wujudkan dalam bentuk curahan hati dan keprihatinan. Sebetulnya kita sudah mengirimkan surat kepada tokoh-tokoh di kawasan Sumatera Utara, yaitu tokoh-tokoh dari adat, tokoh-tokoh agama dan denominasi gereja yang ada di sana. Ini sudah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu. Saya kira kita dapat menyaksikan sendiri kondisi di Sumatera Utara ketika akhir-akhir ini juga kita
mendapatkan informasi kejahatan sosial nomor 1 di seluruh Indonesia. Itu bisa saya udah kirim itu dalam grup ya. Itu yang terjadi yang sekarang ini. Nah, lebih khusus lagi tadi yaitu tadi masalah seksualisasi yang lalu judi online juga narkoba juga, patologi sosial lainnya, banyak sekali hal-hal yang negatif yang dianggap justru Sumatera Utara lebih memprihatinkan kita bandingkan dengan provinsi-provinsi yang lain. Justru itulah kita dari Batak Center mensikapi kondisi ini. Itu yang kita adakan sebetulnya. Kita kirimlah surat-surat mengenai kondisi seperti ini kepada yang kita anggap dapat berbuat sesuatu untuk itu, yaitu melalui tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan juga gereja-gereja juga, terutama juga gereja-gereja yang ada di sana itu. Karena kalau bukan mereka-mereka itu yang dapat membantu mengatasi hal ini, siapa lagi? Yang kita harapkan Batak Center bisa jadi saluran berkat untuk membantu melalui pemikiran tindak langsung di Sumatera Utara atas berbagai masalah-masalah yang kurang baik di Sumatera Utara itu, dan pada khususnya di kawasan Danau Toba, sehingga juga sudah barang tentu untuk masyarakat Batak itu kita harapkan untuk memperbaiki kualitas daripada sumber daya manusia, terutama untuk juga generasi muda daripada Batak itu. Itulah sebagai pengantar dari kami. Dalam curahan hati ini terdiri dari 2 bagian pokok. Pertama adalah keprihatinan. Keprihatinan itu terutama menyangkut patologi sosial. Kami menyebutnya patologi sosial, walaupun menurut para ahli kurang pasti istilah itu, tapi kami menggunakan dia untuk menggambarkan segala berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Kedua, kami memberikan solusi. Contoh konkret, kami menemukan peristiwa yang mengagetkan di Sumatera Utara, sebab menjadi pejabat gerejawi di Sumatera Utara sudah sangat disertai politik praktis dengan berbagai macam, silakan terka-terki. Tetapi kami katakan stop politik praktis di gereja. Biarlah sinode gereja pada ars nasional, wilayah dan jemaat berjalan tanpa ada politik praktis. Politik praktis itu tentu tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi blok-blokan. Jadi baik yang sudah melakukan sinode itu rapat HK gereja maupun yang akan datang, supaya meninggalkan cara-cara yang tidak Kristiani secara khusus, dan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu kehendak kerinduan kita, dan beberapa pimpinan gereja sudah menerimanya ini, tetapi belum satu orang pun yang merespon. Bahkan saya menghubungi pimpinan gereja supaya ini digumuli di gereja masing-masing, bukan untuk direspon, tapi untuk digumuli di gereja masing-masing. Nah, saya dari segi adat dulu. Nah, kalau kita lihat sekarang ini dengan zaman yang sudah berubah total, yaitu zaman elektronik, generasi muda ini sudah jauh meninggalkan adat istiadat kita yang betul-betul Batak ini. Anak muda sudah tidak paham lagi. Contohnya partutur di kita jelas itu salah satu bagian Batak. Jadi ini saya lihat
akan membuat suatu fenomena di masyarakat tidak lagi mengutamakan adat di dalam kehidupan interaksi sosial generasi muda yang ada sekarang ini. Nah, yang akhirnya menuju suatu kehidupan bersosial masyarakat ini tidak terlihat lagi Habatakun ini yang begitu indah, begitu baik dalam pergaulan sehari-hari. Misalkan makna seorang panggil tulang itu mereka nggak ngerti apa itu tulang di Habatakun. Panggil bere, amang buru, ya ini. Akhirnya apa yang terjadi bila ada pergesekan interaksi sosial di masyarakat, tidak ada lagi nilai-nilai luhur kita itu dilaksanakan. Nah, inilah menurut saya dari segi saya sebagai tokoh adat, pergeseran ini yang perlu ditanggapi semua tokoh-tokoh adat yang ada di Sumatera Utara, termasuk orang tua. Yang ya, kalau nanti tidak ada perhatian ini, ya kita nggak tahu lagi. Karena informasi yang ada sekarang ini, yang ada teknologi di seluruh dunia ini bisa dilihat anak-anak dari mana saja. Mungkin hanya satu ini seluruh dunia bisa kita lihat kan gitu, dengan kemajuan teknologi. Yang akhirnya cara berpikir anak-anak generasi muda itu pun akan terbawa arus. Ya, mana yang mereka suka, mana yang mereka kalau kata anak-anak demen gitu, ya. Akhirnya mereka akan coba mempraktikkan itu. Yang mana budaya dari luar atau dari mana belum tentu cocok dengan kita Habatakun kita itu sebagai suku Batak. Nah, ini yang menurut saya bagaimana menanggulangi ini agar generasi muda yang sekarang dan nanti betul-betul budaya itu dipegang teguh. Nah, saya pernah menyampaikan ke pimpinan di sana, bupati kami, agar program Habatakun itu diadakan di sekolah SD, SMP supaya mereka paham betul pendidikan itu. Nah, kalau kita gali Habatakun ini begitu indah dan memang beradab dan betul-betul sesuatu budaya yang sangat tinggi menurut saya kalau dibandingkan dengan budaya yang lain. Nah, itu salah satu yang saya amati. Saya dari Tapanuli Selatan, saya lihat di sana anak-anak muda itu tidak peduli lagi dengan adat budaya. Ada sebagian, tapi kebanyakan karena faktor teknologi ini mereka mengerti bahwa budaya orang Batak ini udah kuno, kira-kira begitu. Sudah ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan zaman sekarang, kira-kira begitu. Nah, inilah yang kadang-kadang siapa yang peduli terhadap ini kan gitu, dan tidak bisa satu dua orang, harus semua terlibat. Nah, budaya kita dengan agama jelas itu tidak bisa dipisahkan, yaitu harus saling mendukung. Nah, sekarang agama, dari segi agama pun saya lihat ya fenomena yang ada, saya perhatikan kata para pemuka agama pun tidak paham betul apa itu daripada iman yang diyakini dalam prakteknya. Ini dalam prakteknya ya, mengerti tapi prakteknya kurang. Sebagai contoh pemimpin agama ya harusnya memberikan teladan yang baik kepada jemaatnya. Nah, ini perlu mungkin suatu pembicaraan dalam khususnya pemimpin agama ya, apapun denominasinya yang ada di sana, supaya betul-betul terinteraksi antara agama dengan adat ini. Karena tidak ada pertentangan adat dan agama. Nah, itulah yang fenomena saya. Jadi para pemimpin tokoh, pemimpin agama dari semua denominasi yang ada itu harus mulailah melihat ke depan bagaimana generasi muda ini supaya betul-betul mereka ya sebagaimana yang kita imani itu ya sesuai perintah agama masing-masing, membuat kebaikan kepada sesama manusia dan menjauhi larangan-larangan yang seperti tadi banyak yang saya lihat di fenomena yang seperti sana, banyak pemerkosaan ya, pencurian ya, bahkan ya
narkoba, kalau narkoba udah jelas itu sangat marak sekali ya. Mungkin nomor satu di Indonesia ini di sana kan, di Sumatera Utara narkoba. Nah ini akan menjerumuskan generasi muda kita ke depan. Ya bagaimana orang Batak ini nantinya akan terbelakang kalau nggak ditangani mulai sekarang. Karena kita lihat ya, begitu besar Indonesia ini dan suku-sukunya banyak. Kalau bisa kita berlomba-lomba suku ya, supaya siapa yang the best gitu sukunya, itu yang harusnya ke depan misi daripada tokoh agama maupun tokoh budaya. Itu harusnya bukan berarti kita mau beradu, enggak, bersaing yang sehat. Ya, kalau bisa suku Batak Indonesia ke depan ini memimpin bangsa ini, membuat yang terbaik ke bangsa ini, bagi seluruh bangsa, kan itu harapan kita semua nantinya. Nah itu yang kita harapkan. Tapi kalau generasi muda ini sudah ya mentalnya sedemikian nantinya, bagaimana mau maju kan gitu. Nah jadi kita kembali lagi kepada filosofi orang Batak, anak koki hamurau liau itu nanti tidak tercapai lagi itu. Sudah banyak yang ya, ini filosofi ini sangat dalam itu sebenarnya ya. Tapi kalau sudah generasi muda ini nantinya mentalnya sudah demikian, bagaimana anak koki hamurau liau. Nah, jadi inilah mungkin bahan diskusi yang baik ya. Saya sangat senang agar masukan dari semua nanti bisa merupakan suatu bahan solusi kajian bagi semua yang terkait. Bagaimana kita menyelamatkan generasi muda, khususnya suku Batak yang ada di Sumatera Utara. Memang kalau kita lihat dari kemajuan modernisasi dan perkembangan teknologi seperti diungkapkan oleh Batak Center ini tidak membawa kebaikan yang seutuhnya bagi masyarakat yang ada di sekitar kawasan Danau Toba, tetapi dampak negatifnya juga kita lihat cukup besar dan cukup banyak gitu ya. Terutama terkait dengan yang tadi kalian sebutkan, patologi sosial, yaitu penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat terhadap kehidupan sehari-hari gitu ya. Misalnya bagaimana rentannya anak-anak muda kita terhadap narkoba, misalnya kan gampang sekali dimasukin narkoba, perjudian gitu ya. Kemudian aspek-aspek penyakit sosial yang lainnya semacam keracunan lah, misalnya pencurian gitu ya. Ini memang menimbulkan keprihatinan bagi Batak Center karena kita lihat, saya kira sama semua, karena kita bicara kabupaten kawasan Danau Toba, tapi saya cukup intensif juga memantau Kabupaten Karo misalnya. Hampir tiap hari masalah-masalah ini, penyakit sosial ini menjadi pembicaraan bagi semua pihak, baik gereja, masyarakat, dan kelompok-kelompok lainnya. Tetapi walaupun udah kira-kira ini disuarakan yang agak intensif oleh masyarakat setahun 2 tahun terakhir ini, itu belum ada kita lihat perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik gitu ya. Tetapi tetap bahkan ada orang mengatakan lebih parah begitu ya. Nah, oleh karena itu saya kira keprihatinan Batak Center ini inilah menggugah kita semua ya. Walaupun kami kirim surat ke gereja, tetapi saya kira kita semua, apakah itu pejabat daerah, masyarakat daerah, entah itu tokoh-tokoh masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat ya, dan semuanya itu kayaknya udah perlu mulai memikirkan. Jadi harapan kita, keprihatinan yang disampaikan oleh Batak Center pada hari ini bisa menggugah kita semua, siapa saja, dan kita ini perlu menyatukan pikiran untuk menuntaskan ini, karena ternyata pikiran yang sektoral, fraksi-fraksi ataupun yang tidak menyatu, ternyata sampai hari ini tidak mampu untuk menghilangkan ini. Oleh karena itu Batak Center berharap bahwa kita ini adalah bersatu padu dari pikiran dan tindakan untuk menghilangkan ini. Karena saya sepakat tadi terhadap apa yang disampaikan Pak Jonar. Yang kita paling khawatir dalam hal ini adalah masa depan masyarakat yang sekawasan Danau Toba tadi, yaitu
kalau dicekoki dengan hal-hal yang negatif, tentu kita tidak akan muncul generasi-generasi emas ya, ataupun generasi-generasi yang handal untuk membangun bangsa ini di masa akan datang. Jadi inilah keprihatinan kita Batak Center. Saya kira makanya perlu jadi perhatian kita bersama tentang keprihatinan yang disampaikan ini. Karena ini tidak hanya termasuk dampaknya ke patologi sosial tadi, termasuk karakter, adab, akhlak dan sebagainya, tetapi juga adalah kemampuan kita kerja. Seharusnya kemiskinan di Sumatera Utara itu bisa dihilangkan, tetapi karena tiap hari habis pikiran kita ke hal-hal yang seperti ini, barangkali mengurangi daya pikir kita juga. Bagaimana kita berbuat untuk mensejahterakan masyarakat ataupun meningkatkan ekonomi masyarakat, terutama bagi UMKM-nya lah misalnya gitu ya. Nah, jadi ini dampaknya sangat luas. Oleh karena itu, marilah kita bersatu padu bersama-sama semua, tidak membedakan apa-apa siapapun. Dan kenapa ini disampaikan ke gereja? Bagi saya itu sangat masuk akal diawali oleh gereja. Kenapa? Karena gereja itu adalah salah satu lembaga yang sangat intensif berkaitan dengan masyarakat. Paling tidak gereja ketemu masyarakat di gereja-gereja itu adalah sekali seminggu ya, berinteraksi. Nah, jadi kita harapkan pesan-pesan yang cukup yang cukup menyentuh hati umat ataupun jemaat itu semuanya datang dari gereja-gereja, baik itu pejabat gereja atau pendeta siapa saja pun itu, karena memang kegiatan gereja ini banyak sekali berinteraksi dengan masyarakat dalam sehari-harinya. Saya kira itu yang akan disampaikan. Saya di sini mewakili Dewan Pengawas Batak Center. Nama saya Alimin Ginting. Terima kasih. Saya sebagai kaum perempuan tentu lebih menyoroti kepada perempuan, pemberdayaan perempuan dan anak-anak. Jadi kalau kita melihat sebagai sebuah bangunan kawasan Danau Toba orang Batak, pada khususnya adalah ibarat rumah, tentu kita ingin membangun seperti apa sih orang Batak yang akan kita jadikan di masa depan, seperti apa, itu tergantung kepada pondasinya. Mau bertingkat yang seperti apa, karena visi Batak Center tuh selalu menjadikan SDM yang unggul, orang Batak yang unggul. Nah itu pondasinya harus kuat kan. Jadi dari sisi kesehatan, dari sisi pendidikannya, dari sisi ekonominya, semua harus dibangun sehingga terjadilah masyarakat SDM Batak yang unggul, yang bisa berkompetisi di situasi global sekarang. Pemikiran kedua adalah bahwa arus globalisasi ini memang tidak bisa kita cegah. Dia sudah mengglobal. Kita orang Batak yang tetap punya kearifan lokal dengan akar-akar budaya, tetapi kita juga bagian dari global society. Jadi kita memang masyarakat global. Tetapi benar seperti apa yang dicurahkan Amang Ketum, Amang Sekjen dan yang lain, bahwa tetap harus ada filter. Dalam hal ini gereja kita anggap adalah para tokoh agama, lembaga gereja. Kita harapkan ini menjadi filter utama selain di keluarga sebagai lembaga pendidikan utama dan pertama yang dialami anak-anak kita. Jadi gereja tidak bisa berdiam diri memang. Nah, di sini kehadiran Batak Center ingin berkolaborasi, menyuarakan, bahkan tidak sekedar menyuarakan. Kita ingin ikut aktif. Kalau diberi ruang untuk kita pun mau mengerjakannya. Dengan demikian bisa kita untuk menjawab persoalan-persoalan tadi yang seperti dikatakan Amang Ketum, Amang Sekjen dan Bapak Alimin, Bapak Jona dan sebagainya tadi yang sudah disampaikan. Itulah isu itu bisa kita perbaiki dengan berkolaborasi. 10 tahun yang lalu saya ke Toba, maksudnya memperbaiki rumah orang tua saya di sana. Nah, waktu mengerjakan ini baru saya dapatlah berita yang pertama kali bahwa di Osea ada anak-anak yang diperkosa oleh amang gurunya, terus diikuti lagi setahun, diikuti lagi sama bapaknya. Jadi mereka berdua lah, dan anak ini umur 15 tahun. Jadi saya dapat kabar itu, saya nggak ngerti soal beginian. Saya kebetulan di waktu itu di Baligi bersama Aris Merdeka Sirait dengan Bupati. Kami pergi ke tempat itu. Jadi saya nggak ngerti soal beginian kan.
Terus saya dengar di situ peristiwa ini. Saya teringat dulu karena saya dulu SD, SMP saya di Balige, SMA saya ke Bogor mahasiswa dan bekerja di Departemen Pekerjaan Umum, jadi nggak ada pikiran yang begini. Setelah saya renungi begini, kok bisa begini ya? Padahal sebenarnya yang saya tahu waktu SD maupun SMP saya selalu diberikan oleh ibu saya bahwa orang Batak itu adalah orang yang baik. Ada istilah dulu kalau di sana waktu saya kecil, sisi ada anak, sisi ada bodoh, ya kan? Jadi anak itu diajar bahwa setiap yang di atas umurnya atau bapak orang lain adalah bapak bersama. Di kampung pun semua menyatakan bahwa sisi ada anak, sisi ada bodoh. Jadi ada misalkan kenakalan anak orang lain yang di situ, kita bisa negor, bisa juga memukul. Karena kesepakatan anaknya juga kan bukan memukul dengan pemikiran bahwa itu benci, bukan. Nah, apalagi ke guru. Nah sekarang saya lihat di Toba itu nggak ada lagi tuh, nggak ada kan. Nah, kembali kepada cerita yang tadi, saya berpikir setahu saya diajar mama saya dulu waktu SMP, di sana itu orang Batak itu sangat baik terhadap perlakuan dan perhatian terhadap pelecehan. Contohnya apa itu? Saya masih ingat sampai sekarang, petua katanya kalau orang Batak itu punya inang bau ya. Kalau kita bicara dengan inang bau, katanya nggak boleh lihat inang bau kita ngomong. Dinding itu, saya berbicara dengan dinding, inang bau saya juga berbicara dengan dinding. Artinya kan memang sudah diprediksi rupanya orang Batak itu sensitif terhadap ini. Akhirnya waktu itu kembali ke cerita tadi, kami uruslah ini, korban ini, ternyata dia sudah hamil. Kaget saya kok hamil. Jadi waktu bertemu dengan orang tuanya, ini saya cerita sedikit, memang ngeri juga. Saya tanya, kok kamu Inang kok tahu anakmu hamil? Dari mana kau tahu? Saya tadinya nggak tahu, Emang. Jadi kamu tahu dari mana? Rupanya di orang Batak itu begini, ada ibu-ibu mungkin itu tahu kan, katanya kalau gadis itu labiak, tahu nggak ini? Iya. Nah kalau tebal katanya itu ada pertanda kemungkinan hamil. Iya. Dari situlah ibunya tahu. Jadi tadinya dia nggak tahu bahwa diperkosa sama itonya dan diperkosa dengan suaminya. Pendek kata, ini jadi sudah hamil. Terus saya tanya lah ibunya, ini juga memang, katanya, Bu, saya bilang ini gimana nih? Rupanya udah hamil, sudah. Saya kasih pertanyaan 2, ibu harus jawab. Menurut ibu ini, apa kita gugurkan aja? Saya bilang, gugurkan supaya kamu nggak tahu lagi nanti ini anak itomu atau anak suamimu. Itu satu. Kedua, saya tanya lagi, gimana kalau ini? Biarkan aja deh. Masa bodoh, mau apa, pokoknya kan ini orang sudah hidup, Tuhan tidak akan menyetujui, atau gimana, pilihlah yang gue itu, dipilihlah sama dia sesuai dengan hati saya, apa itu, teruskanlah anak dari lahir ke dunia. Pendek kata, aku waktu itu nguruslah ke rumah sakit, jadilah ini, jadi ada fotonya, aku gendong dia, wah tambah cucu saya. Latar belakang ini perlu saya kasih tahu karena saya sebenarnya nggak tahu apa-apa terhadap ini. Dan setelah itu saya kerjakan di sana, saya waktu berpikir saya mau lakukan apa di Toba ini sendiri, saya apa yang saya lakukan, Tuhan saya ya. Akhirnya waktu itu entah kenapa sudah dalam hati saya memutuskan saya akan tetap tinggal di Toba sampai saya mati, sudah begitu. Akhirnya saya kerjakan begini, bagaimana saya Tuhan membantu mereka? Saya punya duit terbatas. Nah, terus dalam hati kecil saya bilang gini, udah saya dirikan aja sekolah minggu. Saya dirikan aja PAUD. Saya pikir, itu menurut saya mungkin bisa mengurangi yang begitu dengan upaya saya. Pendek kata begitulah. Selama 10 tahun saya di sana kurang lebih,
sudah saya uruslah 100 orang lebih anak yang diperkosa, bapaknya bersama-sama dengan opungnya, orang lain segala macam. Itulah yang kejadian di Toba. Ternyata saya selidiki, kenapa bisa begini? Saya kan lihat, udah 10 tahun, kenapa begini? Setiap ada korban, saya selalu jemput korban di sana negeri. Karena kantor polisi itu kan jauh dari kampungnya. Jadi dia sudah datang ke kantor polisi, balik lagi. Terus nggak diproses oleh polisi. Kutanya, kenapa nggak diproses? Saya datang ke kantor polisi, kenapa kamu nggak ini? Gini memang, saya telepon dia nggak bisa datang. Ya kan? Nggak datang. Saya pergi ke yang bersangkutan. Kenapa kamu nggak datang? Dari mana duit saya? Apa yang saya butuh? Soalnya jauh. Akhirnya kayak orang gila lah saya. Selalulah saya jemput korban, ibunya, bawa ke kantor polisi, proses di sana, bawa ke rumah sakit untuk untuk melihat kejadian yang benar apa. Itulah saya kerjakan selama 10 tahun. Jadi saya lihatlah kesimpulan yang dibilang Inang tadi. Saya sekarang bikin program di sana. Kebetulan di Toba sekarang saya dirikan 3 komunitas. 1 Batak Center Toba, 2 Lembaga Perlindungan Anak, dan 3 Komunitas Peduli Pembangunan Toba. Itulah yang saya buat. Dan sekarang itu program saya sudah buat sekarang itu bahwa tahun depan mulai, itu yang dibilang Inang tadi. Saya berpikir begini, kenapa kejadian begini? Memang tidak lari daripada kemiskinan. Itu. Kemiskinan itu sudah, itu yang dibilang Inang itu tadi. Mereka anaknya perempuan laki-laki kamar cuma 2 atau kamar cuma 1. Yang lebih terakhir, yang tragis, sebelum meninggal Aris Merdeka Sirait, saya pergilah ke rumah korban. Ternyata kamarnya juga 1, terus di sana itu kamar mandinya terbuka, tapi terbuka dari dalam karena dipagarkan dengan bambu. Jadi orang luar nggak bisa lihat, tapi kalau dari dalam bisa kelihatan. Nah saya ceklah, kebetulan mereka itu dulu ini tukang becak, rupanya dia suka mabuk. Malam-malam dia datang, anaknya perempuan atau siapapun di situ lihat, udah mabuk lagi. Itulah saya berarti ini kemiskinan. Kedua, makanya sekarang ada program saya mulai tahun depan akan dari sana bedah rumah. Saya cobalah cari duit dari mana, masa bodoh, bagaimana, apa dari Pemda, dari mana, itulah. Jadi memang begini, saya nggak tahu ya. Sebenarnya HKBP sudah saya dekati, ya. Sampai suatu saat saya diundang jadi narasumber untuk mengenai khusus pelecehan ini waktu konferensi ibu-ibu se-Indonesia. Saya memberikan presentasi mengenai pelecehan seksual. Tapi memang mungkin berlain nama. Ini saya terima kasih di surat ini. Ini kan hasil pembicaraan kita mungkin 1-2 tahun yang lalu, Pak. Supaya membuat ini, saya sangat senang. Sebenarnya ke Epo saya ngomong, ke Pak saya ngomong, saya nggak tahu setan apa sekarang yang datang di depan itu. Karena biar kita tahu ini, sebenarnya Toba, Kabupaten Toba lah saya bilangnya, itu kalau saya pikir 60-70% itu HKBP. Itu HKBP, yang lain itu kecil-kecil itu. Tapi kok nggak ada perhatian. Apalagi memang seperti dibilang Amang Sekting tadi, memang memprihatinkan pemilihan di sana, pemilihan anak pakai duit kok. Bupati juga begitu. Jadi saya waktu lagi pemilihan sekarang saya bingung siapa yang mau saya dukung. Semua duit. Jadi ya udahlah, saya pikir yang penting saya dukunglah bupati yang didukung masyarakat. Kalaupun didukung masyarakat secara tidak legal, pakai duit, ya masa bodoh lah. Habis siapa yang mau dipilih lagi? Jadi itulah yang saya pikir ini. Terima kasih banyak ini. Ya. Jadi cobalah kita, karena memang tenaga saya sudah berkurang sekarang, suara pun sudah berkurang. Tapi memang bukan hanya, ada juga salah satu yang saya lihat teman saya ini, Tambunan, adik saya. Dia kan orang berhasil dari Toba ini. Tapi kan ini masih mending, sering dia datang ke sana karena
dia punya adat Batak kan, baguslah. Tapi banyak perantau-perantau orang Toba yang tidak pernah lihat ke sana, gitu ya. Jadi saya pikir juga ini orang-orang perantau ini, termasuk anda lah. Saya mau tahu, mau cek sekarang. Paling kalau kita bikin rapat kan di Jakarta biasanya kayak gini lah, bagus sih, bukan tidak bagus sih. Tapi harusnya yang begini pun harusnya sekali-sekali kita lakukan itu supaya mereka tahu, ya kan? Kita undang mereka. Jadi itulah mungkin banyak yang mau saya cerita. Tapi saya pikir udahlah, artinya dengan ada gerakan ini Amang Ketua, saya sangat salut sekali, dan teman-teman juga di sini ada Raja tadi dulu, Raja Hasadaun. Raja Hasadaun. Ya, marilah kita bersama-sama. Sinergis. Jadi diskusi boleh, tapi yang paling banyak itu ada juga tentang Batak apa gereja itu. Selalu kami diskusi di medsos. Saya bilang gini, percuma saya kalau diskusi ini, kebanyakan ini. Berbuatlah Anda. Buatlah pilot project di Toba itu apa, atau di Samosir ini. Ada sedikit lah biar kita orang Toba itu biar lihat. Kalau di sana dibilang, pernah gini, anekdot. Ibu-ibu waktu itu kami pertanyaan kampung. Terus saya bilang sama ibu-ibu, Inang, kok kau biarkan suamimu di minum tuak terus begini? Ya biarlah mampus dia itu kan. Terus aku bilang begini sama dia, nanti kalau datang Tuhan yang kedua kali di sini bertrompet lah kan, apalah bangunlah semua yang meninggal ini. Jadi pasti terbagi dua itu nanti. Satu katanya menuju mau ke surga ini. Ibu-ibu semua ke surga, bapak-bapaknya di sini tinggal di neraka karena sudah biarkan, biar aja biar ditanggung itu, nggak ada lagi rasa sayang tuh sama suami, nggak ada lagi. Jadi saya nggak tahu, mungkin bapak-bapak lebih pintar dari saya, bagaimana cara kita membuat ini, ya kan, supaya bisa mengurangi karena kemiskinan, kebodohan. Yang pintar seperti klien-klien kita ini sudah lari dari Toba. Tinggal di sana sampah semua. Maaf kalau saya bilang sampah ya. Yang pengetahuan tidak ada, jualannya setengah mati, diajak ini. Jadi saya, kesimpulan saya, 10 tahun saya di sana, bukan belajar pintar saya. Harus saya belajar bodoh supaya bisa bicara dengan orang kampung. Karena kalau saya bicara banyak nanti, wah apa sih maksudnya opus ini hari ini? Bukan dari dia, kita makan banyak kali ngomongnya. Jadi memang gimana saya nggak tahu, ajarinlah dulu, cobalah kita suatu saat gini lah. Saya jadi tuan rumah dari Toba, kita coba dia bicara dengan bupati. Di bupati juga begitu. Kalau rapat di bupati 10 tahun saya di sana, kalau tidak terlambat 1 jam, bukan rapat namanya. Terlambat 1 jam atau tidak jadi rapatnya, bukannya dikasih tahu. Jadi memang, Amang, pemerintah daerahnya juga udah konyol, orangnya juga sudah konyol, apalagi kita berbuat. Berbicara mengenai bagaimana menghadapi ini, betul seperti yang dibilang tadi Amang Raja Hasadaun ya, Pak Amang Ketum, Amang Sekjen, harus sinergis. Sinergis. Pertama yang Amang Sekjen bilang tadi adalah keluarga. Ini yang paling utama. Betul. Kemudian gereja, kemudian organisasi-organisasi lain seperti Batak Center dan Raja-Raja Nusantara misalnya. Nah, kenapa kita fokus kepada gereja? Sama seperti bapak-bapak yang lain, ibu yang lain, bahwa gereja adalah tonggak utama dalam peningkatan iman yang berhubungan dengan dogma. Tentu keluarga begitu dilahirkan anak-anak tersebut, keluarga yang berperan. Tapi setelah itu gereja, karena di situ diajarkan betul-betul dogma, apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang beretika, yang berhubungan dengan dosa dan lain-lain. Nah, Batak Center sendiri, contoh saya ambil Batak Center sudah berusaha juga, antara lain dalam waktu dekat akan ada penuntasan stunting dan apa namanya satu lagi itu ada 2 hal gitu ya. Nah, sudah kerjasama, mungkin bulan-bulan depan akan
Iya, akan dilaksanakan. Nah, itu dari segi organisasi. Tetapi yang penting adalah memang gereja ini adalah tonggak utama dalam membina keterusan daripada anak-anak tersebut, generasi berikut. Kemudian media sosial, makanya ada konferensi pers ini. Kalau kita hanya berputar dengan ini, wah agak repot ya. Tetapi kalau di-blast begitu dengan media sosial, baru semuanya terhenyak bahwa oh begini rupanya, sudah begini. Sehingga surat kalau kita baca ini, saya sudah baca secara singkat tentang Sekjen, luar biasa, komprehensif sekali. Di situ ada 7 poin. Ada 7 poin yang kalau kita ikutin memang betul-betul inilah sebenarnya usaha kita yang paling baik. Saya kira itu dulu tambahan sedikit dari kami. Terima kasih. Hal yang terjadi adalah adanya dekadensi moral, terjadi kemiskinan yang sangat-sangat luar biasa yang pada masa-masa yang lampau tidak seperti ini. Kemudian yang tidak kalah penting baru disampaikan oleh Sekjen Batak Center barusan adalah nilai-nilai luhur Habatahun itu adalah sangat mundur. Saya boleh memberi testimoni kepada kita semua dan kepada para pemirsa yang lain. Saya kebetulan adalah lahir di kawasan Danau Toba, berasal dari Pulau Samosir. Kalau saya mau cerita pada kunjungan-kunjungan saya pulang kampung selama ini, yang pertama kalau saya berkunjung ke Bonapasogit itu, kerinduan dari bapak-bapak kita yang ada di Bonapasogit atau saudara-saudara kita di sana itu pada masa-masa lampau itu sangat hebat, sangat kental. Kekerabatan itu, kolong itu masih kelihatan, masih betul-betul merasa rindu kepada kita orang perantau yang pulang kampung. Tetapi terjadi dekadensi moral dan terjadi penurunan nilai-nilai Habatahun itu. Akhir-akhir ini kami berkunjung ke kampung kami Pulau Samosir, bahwa kita berkunjung ke sana tidak lagi seperti masa lampau. Kita dihasiholi kalau kita datang pulang kampung ke kampung. Bahkan mereka hanya berada di suatu kawasan warung-warung lapo yang kalau kita kunjungi ke sana tidak lagi terlihat kasih, tidak terlihat tolong dari orang-orang yang berada di Bonapasogit sama perantau yang datang. Jadi memang fenomena seperti inilah yang membuat kita sangat miris sebenarnya mengapa terjadi seperti ini. Dan kalau boleh saya katakan, ini sebenarnya saya berpikir apa yang terjadi buat bangsa Batak di Bonapasogit. Ini tentunya saya berpikir ini perlu ada suatu kajian sebenarnya. Perlu suatu penelitian. Seperti apa? Sudah seperti apakah terjadinya permasalahan bangsa Batak itu di Bonapasogit? Sudah sejauh mana penimpangan itu? Tadi Pak Sianiper yang menjelaskan di kawasan Danau Toba, terutama di Toba itu sudah luar biasa terjadi kekerasan seksual yang disampaikan itu. Maka kalau saya berpikir posisi Batak Center itu adalah sangat strategis dan punya sumber daya yang cukup. Menurut saya kita harus lakukan kajian, lakukan penelitian sudah sejauh mana kerusakan moral di kawasan Danau Toba, sudah sejauh mana kemiskinan di kawasan Danau Toba. Kalau kemiskinan itu menjadi suatu penyebab dari dekadensi moral, mengapa kita tidak lakukan tindakan-tindakan? Karena itu saya mengajak kepada kita semua, kita lakukan penelitian. Kita pergi ke sana lalu kita simpulkan, kita sarankan kepada seluruh pemerintah daerah maupun pimpinan-pimpinan gereja agar sama-sama kita bisa mencari solusi. Lalu kebijakan apa yang akan kita lakukan supaya dalam melaksanakan mengambil kebijakan itu jangan salah, tentunya harus didasari oleh suatu kajian ilmiah. Itulah Bapak-bapak Ibu sekalian, saya sangat mengapresiasi kehadiran Batak Center, terutama di posisi terjadi sekarang ada sesuatu pergantian kepemimpinan baik di lingkungan gereja maupun di lingkungan pemerintah. Dalam buku saya terbaru ini ada sebuah judul cerita pendek, judulnya Buru Hepek. Inilah yang membuat saya
istilah buruh hepeng ini buat saya sangat geram. Bagaimana di kawasan Danau Toba ada anak perempuan ditanya, buruh apa itu? Buruh hepeng doang. Loh, sampai ke sana ini. Artinya mau hula-hula, mau tulang, mau angkor, pasal buruh. Kami buruh hepeng. Dan kita tidak tahu apakah orang ini buruh Batak atau bukan. Tidak ada penelitian lebih lanjut. Dan ketika dulu saya membuat cerita ini di analisa, ada yang merasa gerah. Sampai saya mendapat telepon, katanya ditanya sama bupati di mana itu kejadian. Saya bilang, buktikan bahwa itu tidak ada. Jangan, ini fiktif, ini fiksi. Di sini kita buktikan bahwa sebenarnya fiksi itu adalah kebenaran demi kebenaran yang ditenun sedemikian rupa, dia hanya lalu sajikan seolah-olah itu fiktif. Berbeda dengan yang kita biasa sehari-hari, kebohongan demi kebohongan, sekali seolah-olah itu kebenaran. Itu jadi sangat menyedihkan bahwa di kampung kita yang bukan hanya sekedar hukum dan agama, tapi adat juga penting. Muncul istilah buruh hepeng ini, itu sangat mengerikan. Mau itu kayak mau apa kayak nggak masalah. Nah, kemudian tadi disinggung mengenai kemiskinan. Dulu kita jauh lebih miskin. Bahkan kawasan kita itu cuma kecamatan, sekarang jadi kabupaten. Kenapa terjadi? Saya tidak percaya bahwa itu kemiskinan. Dulu, jadi ini karena perkembangan ya, jadi industrialisasi itu kan mengubah karakter orang. Jadi individualistis, komersial, kemudian sangat materialistis, ya. Dulu, bapak-bapak betul dilapor, ibu-ibu di sawah. Dalam bukunya Bung Karno Sarina disebutkan di sini bahwa penindasan yang sudah berlangsung terlalu lama membuat si tertindas itu mencintai cara-cara penindasan itu. Saya agak percaya dengan Bung Karno di buku Sarina, buku lama itu. Itu sebabnya ibu-ibu mau bekerja keras di sawah, banting tulang apapun, jangan sampai suami saya tidak ikut di lapor. Dia merasa ketinggalan kalau suaminya tidak ikut di lapor itu. Nah, bapak-bapak juga tahu diri. Dia di lapor, main judi, main catur, main apapun, tapi kalau makan, dia pasti pulang berduit. Sangat menghargai istri. Saya masih ingat dulu kita bungkus nasi itu hidangan di bapak, kita bungkus. Karena tidak ada bapak-bapak orang Toba yang makan di lapor, yang hanya melintas. Kalau dia mau makan enak, kita disuruh beli rendang, beli saksan, beli soto, beli buah. Tapi makannya di rumah. Jadi bapak-bapak pun tidak makan di lapor, pulang ke rumah. Sekarang ibu-ibu bawa anak-anaknya, bawa suaminya, bawa mertua, makan di lapor. Nah, apakah kita masih bilang bahwa kemiskinan sumber ini semua? Saya tidak yakin. Perubahan karakter, industri, modernisasi. Kita sekarang kawasan wisata. Dan satu lagi, tadi ada kawan, ketika saya membuat ini, buruh hepeng ini, ada yang merasa gerak sampai saya dicari. Baru-baru ini ada kawan kita dari Balige membuat postingan di media sosial bahwa percakapan dia dengan seseorang aktivis sosial, pendeta kebetulan, mengatakan bahwa sekolah anu 30% siswinya ada PSK. Tapi tidak ada yang ribut. Gak ada yang mempersoalkan itu. Nah, sehingga kita bilang, apakah itu benar? 30% siswi itu adalah PSK. Dan dia melayani orang pendatang, supir-supir, dan masyarakat setempat. Nah itu tadi, jangan-jangan itu buruh hepeng tadi. Masyarakat setempat tak peduli lagi apa-apa. Jadi, penurunan ya dekadensi moral itu tidak semata-mata hanya kemiskinan, tapi juga karena memang misalnya HP ini kan jahat sekali. Sampai kampung-kampung. Dulu pemiskinan kita radio transistor pun nggak punya, aman semua. Jadi saya pikir betul tindakan nyata kita harus lakukan. Ya, jadi itu jalan tol sampai ke pinggir Danau Toba belum sampai, sudah seperti ini yang kita alami. Nanti di jalan tol menembus sampai ke kemana-mana, kerusakannya akan semakin menjadi-jadi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dulu. Ini kekhawatiran kita dan kalau orang siapa mengambil posisi untuk memperbaikinya semua, apalagi ada narasumber yang langsung Pak Yanipar ngomong kayak gini.
selagi kita masih ada, saya pikir itu penting. Aspire to inspire before you expire. Sebelum kita dikemasi, ayo kita menginspirasi.